Pertama-tama saya akan dulu nama saya Ang Hasanuddin dan saya di sini akan menjelaskan apa itu fungsi dalam kriptografi klasik. Sebelum masuk ke dalam fungsi kriptografi klasik, saya akan menjelaskan dulu apa itu kriptografi. Definisi kriptografi. Kriptografi ilmu sekaligus seni untuk menjaga kerahasiaan pesan, data atau informasi dengan cara menyamarkannya, atau tasrif artinya menyamar, menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti. Tujuan penyandian adalah agar isi pesan tidak dapat dimengerti oleh orang yang tidak berhak. Beberapa contoh dalam kehidupan yang menggunakan kriptografi: ATM tempat mengambil uang, telepon genggam atau HP, komputer di lab atau kantor, internet, gedung-gedung bisnis, pangkalan militer. Sejarah kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos atau hidden dan logos atau written. Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan pesan. Definisi ini terlalu sempit jika kita lihat aplikasi kriptografi modern pada sistem komputer, namun pada kali ini karena sejarah kriptografi dibahas, definisi klasik kriptografi masih relevan. Kriptografi digunakan oleh Sparta untuk keperluan militer. Arsilosus, sejarawan klasik Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi, menuliskan puisi tentang bagaimana tentara Sparta menggunakan alat yang disebut kitel untuk menyembunyikan pesan. Kitel terdiri dari satu silinder dan satu pita pesan panjang kain atau kertas untuk ditulis. Contohnya seperti gambar yang ada di layar. Yang A, silinder yang digunakan untuk melihatkan pita pesan. Dan yang B, pita pesan bisa berupa kain atau kertas yang bisa dililitkan di silinder. From Sparta with cryptograph. Untuk menyembunyikan pesan, pertama kali yang dilakukan adalah melilitkan pita pesan itu pada silinder sehingga menutupi permukaan silinder dan tidak saling tindih. Setelah itu, tulislah pesan yang ingin disembunyikan. Misalnya, Leonidas ingin mengirim pesan ke komandan di lapangan. Kill Kings, tomorrow, beginning. Tulis huruf per huruf ke pita itu setelah dililitkan ke silinder. Contohnya seperti gambar yang di layar. Setelah semua karakter pada pesan ditulis, pisahkan pita pesan dan silinder, dan karakter-karakter pada pita pesan sekarang seperti tidak memiliki makna. Jika kita pesan dibentangkan akan terbaca sebagai berikut: KTMI OTLM DLONKRII RGGWT. Tentunya mata-mata Xerxes bila membaca perintah ini tidak tahu maknanya. Namun bila anak buah Leonidas mendapat pita pesan ini, dia hanya butuh silinder dengan ukuran sama, lalu melilitkannya lagi ke silinder itu, seperti pada gambar atau slide sebelumnya, dan akan terbaca pesan sesungguhnya. Beberapa terminologi dasar dalam kriptografi. Plain text atau clear text artinya teks jelas yang dapat dimengerti. Pesan yang dirahasiakan. Ciphertext atau cryptogram artinya teks tersandi, pesan hasil penyandian. Encryption atau enciphering, proses penyandian dari plain text ke ciphertext. Description atau deciphering, proses pembalikan dari ciphertext ke plain text. Algoritma kriptografi atau cipher, aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi.
Kriptografer orang menggunakan algoritma kriptografi untuk merahasiakan pesan dan mendeskripsikannya kembali. Kriptanalysis ilmu dan seni untuk memenyahkan ciphertext berupa proses untuk memperoleh plaintext dari ciphertext tanpa mengetahui kunci yang diberikan pelakunya disebut kriptanalysis. Kriptologi studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Contoh aplikasi kriptografi: pengiriman data melalui saluran komunikasi, penyimpanan data di dalam disk storage. Algoritma kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik berbasis karakter, menggunakan pena dan kertas saja. Belum ada komputer, termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. 3 alasan mempelajari algoritma klasik: memahami konsep dasar kriptografi, dasar algoritma kriptografi modern, memahami kelemahan sistem sipher. Jenis kriptografi klasik algoritma. Tipe substitution cipher yang memiliki bentuk monoalfabet. Setiap karakter ciphertext menggantikan satu macam karakter plaintext. Polyalfabet. Setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plaintext. Monograph atau unilateral, satu enskripsi dilakukan terhadap satu karakter plaintext. Polygraph atau multitarial, satu enskripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plaintext. 2. Cipher transposisi atau transposition cipher. Pada cipher transposisi plaintext sama tetapi urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Cipher substitusi atau substitution cipher. Caesar cipher. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lalu digeser 3 huruf ke kanan, seperti D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C. Contoh plaintext: awasi, asterik, dan temannya obelik. Ciphertext: DZ, DVL, DV, WHULA, GD, IWH, PD, KIKI, BA, RE, HOLA. Cipher substitution cipher. Visionary cipher termasuk ke dalam cipher abjad, majmuk, atau polyalphabetic substitution cipher. Algoritma tersebut baru dikenal luas 200 tahun lalu. Kemudian yang oleh penemunya cipher tersebut kemudian dinamakan visionary cipher. Visionary cipher menggunakan bujur sangkar visionary untuk melakukan enkripsi. Setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar cipher. A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, titik-titik, Z sama dengan 25. Contohnya yaitu seperti tabel yang ada di layar. Tabel yang berwarna yaitu tabel plaintext dan tabel yang bujur sangkar yang bawah adalah bujur sangkar visionary. Inilah contohnya atau kolomnya. Dengan menggunakan bujur sangkar visionary, maka kita dapat menentukan ciphertext dari plaintext dengan menggunakan kunci tertentu. Jika kuncinya lebih pendek daripada plaintextnya, maka tulis kunci tersebut secara berulang. Contoh, buatlah sandi enkripsi dari kata plaintext dengan kunci HRO menggunakan visionary cipher. Solusi: dari tiap-tiap huruf di plaintext,
kita pasangkan satu-satu secara berurutan dengan kuncinya, karena kuncinya cuma 3 karakter, sedangkan plain text-nya lebih dari itu. Berarti kuncinya kita ulang hingga sesuai dengan panjang plain text-nya. Plain text, POLTEK, kunci HRO. Proses berikutnya, kita ubah kuncinya jadi indeks hurufnya, yang nantinya akan kita tambahkan ke indeks plain text-nya. A sama dengan O, Z sama dengan 25. Plain text, POLTEK. Indeks plain text P15, O14, L-nya 11, T-nya 19, E-nya 4, K-nya 10. Kunci PH, O-nya R, L-nya O, T-nya H, E-nya R, K-nya O. Indeks kunci P7, O17, L14, T7, E17, K14. Plain text plus kunci mod 26, P25, O5, L25, T0, E21, K24. Ciphertext PW, OF, LZ, TA, EV, KY. Jadi kata inskripsi dari poltext dengan kunci HRO adalah WHFZAVY. Untuk mengecek bahwa hasil inskripsinya adalah benar, maka lakukan proses deskripsinya, yaitu ciphertext WFZAVY, W22F5Z25A0 V21Y24. Kunci WHFRZO AH VRYO. Indeks kunci W7F17Z14A7 V17Y14. Ciphertext kunci mod 26 W15F14Z11A19 V4Y10. Ciphertext WVFOZLAT VK VEYK. Cipher transposisi transition cipher. Contoh buatan ekskripsi di Politeknik Telkom Bandung. Solusi untuk mengekskripsi pesan plain text ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap, misal selebar 5 karakter, kunci K sama dengan Y. Maka ciphertext dibaca secara vertikal menjadi PETMU OKEBN LN LAGII KN TKOD. Qualits POLITEKKI KTELKOMBANDUNG. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.